Sebelum kita mulai, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om, salam swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rofi. Di sini saya akan memandu jalannya acara mentoring yang ketiga. Baik, sebelumnya diingatkan kembali kepada para teman peserta PMW yang mengikuti Zoom ini, dimana untuk menyalakan kamera dan juga menginformasikan kepada teman yang lain untuk segera join ya. Baik, sebelumnya pemateri kita sudah datang teman-teman. Nah, sebelum itu saya akan memperkenalkan singkat nama beliau. Pemateri kita kali ini dari Mentor Acuvissi Network, yaitu Bapak Wisnu Adiantoro. Apakah sudah bergabung, Pak? Bapak Wisnu? Sudah, Bapak Wisnu? Mic-nya? Ya, Ya, sudah. baik. Terima Ya, kasih, ya, teman-teman. selamat pagi, Bapak. Bapak? Ya, baik. Nanti Pak Wisnu akan mengajarkan tentang fundamental finansial. Jadi, kepada para peserta PMW, dipersilakan mencatat dan jika ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan kepada beliau ya. Jadi, biar tidak berlama-lama, kita akan memasuki sesi materi kepada Bapak Wisnu Adiantoro. Waktu dan tempat saya persilakan Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kita akan memulai terkait finance fundamental keuangan. Kita akan membahas mulai dari nol. Jadi sebagai seorang akuntan, ada tahap awal fundamental dasar yang harus dilalui. Nah, kita akan membahas itu sampai ke tahap laporan keuangan dan terakhir analisa. Apakah laporan yang kita buat itu ya accountable, ya, apakah bisa dipercaya, ya. Nah, dengan laporan keuangan untuk apa? Kita harus tahu dulu untuk apa kita buat laporan keuangan. Nah, sebenarnya boleh, ini semester berapa ya si teman-teman? Semester 6, Pak. Semuanya? Ada juga yang semester 2 dan 4. Oh, campur ya? Iya, Pak. Oke. Mbak Chandra semester berapa? Saya semester 6, Pak. Oh, semester 6. Iya. Oke. Jadi ada teman-teman kita mulai semester 2 sampai semester 6 ya. Nah, ya kita akan membahas mata pelajaran ini fundamental mulai dari pelajaran semester 1 sampai semester 6 ya. Nah, semester 1 mungkin udah mulai dapat dasar-dasar ya. Nah, kita akan mereview apakah yang dipelajari di kampus mulai semester 1 sampai semester 6 apakah nyambung dengan apa yang akan kita bahas ini. Ya. Nah, kita akan merangkum dalam waktu setengah jam mata kuliah semester 1 sampai nggak nyanam, sampai selesai kuliah, sampai dipakai di dunia kerja. Nah, kita akan merangkum semua itu. Ya. Nah, ini bahan sebentar PowerPoint dulu. Saya share screen dulu ya. Share screen.
Nah, udah kelihatan? Sudah, Pak. Ya, Bapak. Nah, dasar-dasar keuangan. Ya, jadi kita pertama, untuk apa? Untuk apa kita membuat laporan keuangan? Oh ya, ini semua dari akuntansi atau ada teknik? Campuran program studi lain, Bapak. Tapi sebagian besar akuntansi ya. Ya, ada dari akuntansi, ada dari administrasi bisnis. Ya. Baik. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu apa? Ya. Laporan keuangan itu menggambarkan perusahaan itu dalam bulan ini, dalam tahun ini untung berapa. Pimpinan ingin tahu uang di perusahaan ada berapa, ya, ada berapa. Oke. Terus kadang dari bank, ya, yang sering bank ingin meminjamkan uang ke perusahaan, ya, lihat dulu laporan keuangannya, aset perusahaan berapa, ya, sanggupkah sebuah perusahaan membayar hutang kalau dipinjamin, ya. Nah, terus ada bagian pajak, ya. Pajak ingin tahu ini perusahaan sudah membayar pajak sebagaimana mestinya atau belum, perlu laporan keuangan, ya. Maka para investor, penanam modal termasuk bank, ya, terus vendor ingin memberi kredit, ya, pajak, perlu laporan keuangan, ya, untuk memastikan kemampuan perusahaan sejauh mana, ya, dalam mengembalikan, dalam menghasilkan keuntungan, dan lain-lain. Nah, jadi pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, di sini ada investor, pemilik modal, maupun bank, ya, kreditor, pemerintah, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lihat, nah, pengguna dan manfaat laporan keuangan. Dari sekian banyak tadi, ya, pihak yang membutuhkan laporan keuangan, ya, yang paling sering, ya, memerlukan laporan keuangan itu kreditor, ya, dalam ini bisa bank atau bisa pemilik modal. Ya. Yang kedua, perpajakan. Ya, ini pihak yang paling sering membutuhkan laporan keuangan. Ya. Pemodal itu termasuk, ya, kita sendiri yang invest, ingin buka usaha, ya, buka usaha kopi, untung-untung, hitung-hitungnya gimana. Nah, jadi di sini yang paling sering memerlukan laporan keuangan adalah para investor, ya, apakah untung atau tidak usaha yang kita jalankan. Dan kedua, pihak pajak, apakah perusahaan kita itu sudah bayar pajaknya atau belum. Nah, ini tujuan utama dan pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan. Ya, sebelum kita masuk ke teknis bagaimana seharusnya membuat laporan keuangan, ada pertanyaan dulu. Kita pelan-pelan aja, ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Setiap topik kita diskusi, tanya jawab. Sudah ada yang bekerja di sini? Teman-teman? Anastasia, ya, bergabung. Ya. Ya.
Masih kuliah semua, belum ada yang kerja ya. Banyak kan masih kuliah mungkin Pak. Ya, Banyak kan masih kuliah teman-teman ini. oh ya. Oh, boleh kenalan? Mas MC-nya namanya siapa? Mas Saya Muhammad Eno Rofi Pak. Biasa dipanggil Rofi. Rock. Maaf, RO ya, Rofi. Pak Ro. Mas Ro. Rofi. Gimana? RO. RO ya. RO. Lucu namanya. Simple. Mas RO masih mahasiswa? Rofi Pak. Mohon maaf. Yep. Rofi. Saya masih mahasiswa Pak. Ro. Semester? Semester 6 saya Pak. Akuntansi juga? Oh, lebih ke manajemen Pak. Ya, ya. Tapi walaupun manajemen, administrasi, mempelajari keuangan juga? Iya Pak. Biasanya di awal-awal kan ada dasar-dasar gitu Pak. Kayak dasar akuntansi, dasar manajemen keuangan. Seperti itu biasanya Pak. Dapat. Berarti semua jurusan, apalagi akuntansi, administrasi, manajemen, mempelajari tentang dasar keuangan ya. Iya Bapak. Betul. Nah, saya ingin bertanya ke siapa? Mbak Awin Mulyati. Ya, Mbak Mulyati nggak hadir, nggak dengar. Ya. Mbak Claudia. Nah, nggak ada dengar. Ya udah. Si Claudia nggak dengar. Mas Ro pada nggak dengar apa? Dengar Bapak. Uh, Itu Pak ada. Oh ya, dengan Claudia nggak ada suaranya. Mulyati? Pramono? Halo? Teman-teman bisa on mic atau on kamera ya teman-teman. Kok nggak ada yang menjawab ya, Mas Ro? Teman-teman. Halo. Pada para teman-teman peserta. Iya. Pramono? Bisa dengan Claudia? Andira? Dengar Andira? Halo Andira. Mas Ro. Iya, Pak. Andira. Ini dengan siapa? Boleh tahu? Nggak tahu. Ini dengan Andira. Halo. Iya, saya Andira. Andira, jurusan apa? Administrasi bisnis, Pak. Dapat mata kuliah dasar keuangan? Dapat. Menurut Andira, laporan keuangan itu untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kurang tahu ya, Pak. Kurang tahu ya. Baik. Kalau Pramono, tahu nggak laporan keuangan itu fungsinya untuk apa? Kenapa kita perlu buat laporan keuangan? Pramono tidak mendengar. Mas Ro, halo. Ya, Bapak. Pramono bisa dengar nggak ya? Iya Pak, bisa.
Nah, menurut Anastasia, lapor keuangan itu untuk apa? Untuk menganalisis kinerja perusahaan, Pak. Yang dianalisis apanya? Keuangannya, Pak. Keuangannya. Keuangannya itu apanya? Maksudnya duitnya atau apanya? Nah, kalau saudara Muhammad Maulah, bisa dengar? Bisa, Bapak. Nah, kalau Muhammad Maulah, laporan keuangan itu kenapa perlu dibuat? Untuk apa dia? Baik, Bapak. Menurut saya, laporan keuangan itu lebih tertuju kepada kita membuat sebuah laporan rugi laba seperti itu, Pak. Ya, betul sekali. Nah, betul. Sangat betul. Ya. Jadi laporan laba biar tahu perusahaan kita untung atau rugi. Gitu ya, Mas Muhammad Malah. Iya, Pak, betul. Ya, betul sekali. Nah, baik. Nah, bagus-bagus. Nah, selanjutnya, kita akan membahas untuk membuat laporan keuangan ya, laba rugi untuk mengetahui laba atau rugi perusahaan perlu tahap-tahapan. Ya. Nah, tahap pertama itu mengumpulkan bon-bon. Ya. Jadi kita kalau belanja perusahaan beli kertas, beli printer, kan ada bon, ya. Ini bukti, ya. Itu dikumpulkan, ya. Jadi sebuah perusahaan nanti kalau adik-adik teman-teman mau kuliah bekerja, jika diminta perusahaan untuk belanja, nah bukti-bukti belanja dikumpulkan, ya, tidak dibuang begitu saja sebagai bukti bahwa oh ini kita udah beli printer, kita beli meja. Nah, jadi sama pimpinan nanti mana bukti beli mejanya? Oh ini. Nah kita sebagai staf akuntansi, staf administrasi siap jika ditanya oleh para pimpinan. Nah ini bukti-bukti harus dikumpulkan. Nah, si Wanda, halo si Wanda, dengar? Si Wanda Widiantika dengar? Nggak ada suara ya di sana. Halo, Iya, Pak, hadir, Pak. dengar si Wanda? Wanda jurusan apa? Hilang, halo. Dengan si Yofi aja kalau gitu. Sambil nyupir si Yofi ya. Hilang lagi. Kenapa Mas Roya pada tidak menjawab ya? Nggak ada. Kemungkinan itu Pak. Pada tidur semua kayaknya Pak. Pada apa? Ada beraktivitas kayaknya ya Pak. Ya udah, sama si Dini aja. Si Dini dengar. Halo Dini. Dini Septi. Dini
Dini kemana? Dini. Nah, tuh. Mana si Dini? Teman-teman. Yesi? Halo Yesi. Halo Pak, pagi. Pagi. Nah, si Deni pernah ke beli printer? Pernah ke belanja Indomaret, si Dini? Atau punya saya yang suaranya hilang ya? Terdengar Bapak suaranya, Bapak. Tapi kok nggak ada yang balas saya ya? Teman-teman harap mohon direspon ya. Saudari Dini, ada? Saudara Andira lagi aja. Andira ada? Iya, Pak. Andira ada. Andira. Safril? Halo Ya, Safril. Pak. Iya, Pak. Saya hadir, Pak. Nah, Safril saya mau nanya. Ini dengar? Dengar, Pak. Nah, kalau pernah belanja di Indomaret, Pernah. dikasih bon nggak waktu belanja? Iya, Pak. Dikasih. Nah, perincian belanja apa saja dan harganya ya. Iya, Pak. Nah, nanti kalau belanja kantor, pas di perusahaan, bukti-bukti bon-bon itu stroke ya, dikumpulkan ya. Jangan dibuang. Nah, baik. Nah, sudah Safri. Baik, ini bon. Jadi sekarang kita lanjut. Nah, setelah kita belanja, ya, belanja di toko, supermarket, bon-bon tadi dikumpulkan, kemudian dicatat. Ya, nah ini bentuk catatannya pakai Excel. Nah, di atas judulnya Petty-Cash bulan Maret 2019. Artinya catatan kas. Petty-Cash itu catatan kas uang yang diberangkas. Jadi uang perusahaan itu ada yang disimpan di bank, ada yang disimpan di berangkas. Nah, ini contoh pencatatan pengeluaran kas. Ya. Di judulnya ada tanggal berapa belanja, keterangan beli apa. Ya. Di sini ada untuk pantry, ongkos, beli print, bayar listrik, debit itu jumlahnya berapa, jumlah uang keluarnya. Kemudian kalau kredit itu uang masuk, jadi di berangkas terima uang dari setoran, dari tarik tunai di bank, disimpan di berangkas, di sini 30 juta. Kemudian dipakai untuk belanja pantry 156. Nah, di sebelah kanan sisa tinggal 30 sekian. Ya. Terus pengeluaran terus sampai paling bawah balance of March. Jadi sisa uang per akhir Maret. Di situ ada 21 juta. Nah, ini pencatatan transaksi, ya, kas. Ya. Nanti bank juga sama seperti ini. Ya. Nah, sampai di sini si Samuel. Halo Samuel. Samuel Sam. Dengar?
Samuel, Sam, halo. Yulia. Nah, Yulia yang pertama hadir tadi. Dengar Yulia. Halo Yulia. Risnandia Putri. Iya saya, Pak. Ya, Putri akhirnya. Semester berapa si Putri sekarang? Saya semester 4, Pak. Oh, baru tahun kedua. Baru 2 tahun ya? Iya, Pak. Ambil jurusan apa? Saya teknik industri, Pak. Tuh. Teknik industri tapi belajar keuangan. Iya, belajar itu seperti ekonomi teknik. Belajar seperti apa? Ekonomi teknik, Pak. Oh, yang gini-gini dapat mata kuliah nggak? Pernah dapat nggak? Pernah dapat, Pak. Dasar-dasar keuangan ya? Iya. Nah, kenapa di teknik perlu keuangan? Perlu tahu dasar keuangan? Kan teknik. Sementara ini keuangan. Gimana menurut Mbak? Kenapa teknik tapi perlu belajar dasar keuangan? Kalau menurut saya itu biar tahu gitu, Pak, kayak transaksi. Kalau di teknik kan mungkin kalau yang manufaktur kan lebih ke materialnya kan, Pak. Mungkin biar lebih tahu bagaimana laporan keuangan untuk termasuknya material. Iya, betul. Jadi ternyata tidak hanya jurusan akuntansi, administrasi, atau manajemen saja yang perlu mengetahui dasar-dasar keuangan. Teknik, tidak hanya teknik, hukum, kedokteran juga perlu. Ya, karena apa? Bagian teknik seperti Mbak sampaikan tadi kan perlu hitung-hitungan berapa biaya untuk beli-beli ini itu. Ya. Jadi ini semua tidak hanya akuntansi, keuangan, ya semua perlu ini. Jadi uang perusahaan kemana, untuk apa? Nah, jadi tahap awal, ya teman-teman nanti setelah belanja, ya, mengumpulkan bond, bukti, kemudian mencatat. Nah, mencatat ke Excel. Nah, ke Excel, ya. Nah, ya bagus. Bagus ya. Nah, apa selanjutnya setelah dapat catatan di Excel? Si Farsa, Alvina, halo, dengar? Farsa. Nah, Yulia P. Yulia P tadi belum menjawab. Yang pertama datang. Halo. Nah, sama Munafilah aja. Halo Siti Munafilah. Hadir. Dengar Siti. Nah, atau di speakernya di off semua ya? Si Dwi Rizal. Ada? Dika Ayu, Dika Bayu. Halo. Halo Dika Bayu. Iya, Pak. Nah, ini udah akhirnya Dika Bayu hilang suaranya. Halo? Bayu? Bayu? Iya, Pak. Nah, pernah menggunakan Excel?
Jarang, Pak. Jarang. Semester berapa sekarang? Baru semester 4. Oh, ada tugas PR dari kampus untuk dasar keuangan? Pernah? Belum pernah, Pak. Saya prodi teknik informatika. Oh, saya pikir di itu teknik informatika ya. Excel jarang menggunakan ya. Iya, Pak. Oke. Nah, nanti teman-teman untuk membuat catatan transaksi seperti ini, berapa uang masuk, untuk apa? Ini menggunakan program Excel, ya. Itu harus bisa. Ya. Jadi teman-teman semua, program Excel hitung-hitungan itu wajib, jurusan apapun, ya, walaupun bukan keuangan, ya, apalagi akuntansi, manajemen, ekonomi industri, wajib, ya. Jadi nanti Simbayu, teman-teman belajar sendiri, ya. Di dunia kerja pasti diperlukan. Kalau nggak bisa, susah nanti. Kamu kerja susah, ya. Jadi wajib. Jadi Mas Ro nanti minta tolong pesan disampaikan ke para dosen, ya, Ya, Bapak. supaya Excel, Word itu semua mahasiswa harus bisa. Ya, Mas Ro ya, minta tolong disampaikan. Masuk Untak harus bisa Excel semua. Ya, nggak ada yang nggak bisa. Baik, ini catatan. Nah, selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah ngumpulin bond, setelah terlihat ke Excel? Selanjutnya adalah daftar akun. Ya. Jadi ini kode untuk mengelompokkan jenis-jenis pengeluaran. Ya. Jadi kalau kita mau beli alat tulis kantor, kodenya apa? 128. Ya. Kalau mau beli peralatan, kodenya 157. Ya. Nah, karena kita akan sering belanja. Ya. Setiap bulan mungkin beli kertas berkali-kali. Nanti dengan adanya kode akan memudahkan. Jadi dalam 1 bulan itu beli kertas udah berapa kali ya? Nah, dengan kode ini 128, maka mudah untuk mensortir, mudah untuk mengelompokkan. Jadi tujuan utama dari daftar akun ini mengelompokkan, ya, mengelompokkan. Nah, akun itu kode, ya, kode seperti di tabel tersebut, kode akun 101, 112, 128, 130. Nah, dari situ 101 itu kas, 112 piutang. Ya. Ini daftar akun. Ya. Nah, sampai di sini. Nah, yang sudah semester 6, siapa tadi ya? Cik Chandra ya? Iya, Pak, saya semester 6. Nah, Chandra semester 6 kan ya? Iya, Pak. Cuma jurusannya tadi. Saya dari ekonomi pembangunan. Oh, tapi dapat dasar akuntansi ya? Iya, Pak, Dasarnya. dapat pengantar akuntansi. Ya, betul. Nah,
walaupun bukan dari jurusan akuntansi, di ekonomi pembangunan ada mata kuliah dasar-dasar akuntansi. Iya Pak, dapat Pak. Jadi daftar akun dapat juga ya? Belum kayaknya Pak. Oh, membuat akun belum ya? Belum cuma pengantar aja jadi perhitungan awal laba rugi gitu Pak. Sip. Mungkin ini nanti untuk jurusan akuntansi khusus ya. Iya Pak. Ya, bagus. Nah, ini jadi tahu bahwa di dasar akuntansi tahap pertama dalam menyusun laporan keuangan semua biaya, semua pengeluaran diberi kode. Nah, kodenya ya sesuai desain kita, memudahkan kita mengelompokkan. Karena beli olahraga kantor berkali-kali. Nah, si Chandra kalau menyusun laba rugi udah diajari? Sudah Pak. Nah, teman-teman yang semester 2 yang belum, nah kita akan melihat laporan. Ya, seperti apa laporan keuangan itu? Seperti apa? Nah, setelah ini diolah, ya, diolah. Jadi kita membuat laporan keuangan laba rugi itu bisa dengan manual, artinya dengan Excel, dihitung satu persatu. Bulan ini pemasukan perusahaan berapa ya? Pendapatan perusahaan itu berapa? Terus pengeluaran berapa? Maka pendapatan kurangi biaya-biaya, itulah yang akan menjadi laba. Ya, akan menjadi laba. Nah, itu bisa kita hitung dengan manual, dengan Excel. Ya. Kalau transaksinya sedikit, ya, hanya 5 transaksi, 20 transaksi, masih bisa menggunakan kalkulator, masih bisa menggunakan Excel. Tapi bagaimana perusahaan besar? Ya, teman-teman kalau di pabrik, ya, di Jawa Timur ada pabrik semen, ada pabrik kertas, bengkel mobil. Nah, kan transaksinya banyak. Kalau kita hitung pakai kalkulator kan lama. Maka ada namanya program, ya, program akuntansi. Nah, program akuntansi itu ada namanya Akurit, ada namanya Zahir, ada namanya Mayop, ada juga namanya Jurnal. Nah, dengan program akuntansi tersebut, nah transaksi-transaksi ini alat tulis kantor berapa, dibayar pakai cash, nah dimasukkan semua, diinput, ya. Nah diinput ke sistem. Ya, ini bentuk contoh program akuntansi. Ya, kita input, masukkan, hari ini beli kertas 2 rim. Terus kemarin beli bensin 10.000. Nah, kita input melalui program akuntansi komputer. Ya, biar nanti kita tidak menghitung manual. Ya. Kita coba ketemu dengan Eki Hendri. Halo, Eki Hendri, ada di sana? Halo. Si Wahyu? Wahyu Purnama? Wahyu.
Wahyu, si Wanda? Si Wanda. Halo, Widya. Pak. Ya, Wanda. Wanda, program akuntansi yang pernah didengar apa? Untuk saya kan kebetulan jurusan teknik industri ya, Pak. Mhm. Saya juga masih semester 2, jadi yang tadi itu loh Bapak, yang mengenai laporan keuangan kemarin itu baru menyenggol materi tersebut tapi belum selesai gitu. Menyinggung materi yang mana? Sorry. Yang laporan keuangan untuk Laba rugi ya? ya laba rugi. Ya. Ya, ternyata di teknik industri, manajemen industri juga perlu, sangat-sangat perlu laporan keuangan. Karena nanti dimasuk ke industri, kan Bu Anda akan mengawasi, kan? Ini udah bahan bakunya udah habis berapa? Kan ya? Iya Pak. Cukup enggak bahan bakunya untuk sebulan? Nah, nanti kalau stok bahan-bahan kurang, produksi bisa terganggu. Ya. Nah, Wanda, ini jadi contoh laporan akuntansi yang dibuat dengan program software akuntansi jurnal. Ya. Jadi program akuntansi macam-macam, ada Kurit. Nah, di sini contoh jurnal. Kita akan melihat contoh jurnal. Ya. Nah, jadi pertama input ke sistem. Nah, terus tinggal masukin aja. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasil dari input ke komputer akuntansi. Nah, di sini lihat ada laporan laba rugi PT Mega Reka. Jadi format laporan keuangan seperti ini. Paling atas judul nama perusahaan PT Mega Reka. Laba rugi. Nah, laporan keuangan itu ada 3. Yang pertama laporan laba rugi seperti ini. Nah, yang kedua laporan neraca. Nah, yang ketiga laporan arus kas. Jadi laporan keuangan ya itu ada 3. Laporan arus kas seperti ini, laba rugi, dan neraca. Nah, ini laporan keuangan. Yang paling sering difokus bagi semua pihak, untung enggak perusahaan? Untung berapa? Atau rugi berapa? Oke. Oh, sebentar. Nah, laporan laba rugi itu yang paling sering diminta oleh semua pimpinan. Ya. Pertama, paling atas revenue, pendapatan. Pendapatan berapa? Kemudian harga pokok. Harga pokok yang terkait biaya-biaya produksi. Ya. Baru kemudian biaya operasional. Ya. Jadi pendapatan dikurangi harga pokok. Harga pokok itu biaya produksi, dikurangi biaya operasional. Operasional itu terkait gaji, makanan,
transport, perbaikan gedung, pantry. Ya. Nah, setelah pendapatan dikurangi biaya-biaya akan diperoleh laba rugi, profit and loss. Ya. Ini contoh laba rugi. Nah. Nah, kemudian ini contoh arus kas. Laporan keuangan perusahaan yang kedua adalah arus kas. Arus kas, kasnya kemana? Dari mana dan kemana? Ya. Uang masuk, pembayaran dari mana dan untuk apa? Ya. Nah, arus kas ini dibagi 3, ya, terkait operasional, ya, untuk kegiatan hari-hari, kegiatan perusahaan, kemudian terkait investasi itu pengeluaran uang untuk pembelian aset, ya, untuk beli mobil, beli tanah, beli bangunan, itu dikelompokkan sendiri pengeluaran-pengeluarannya. Ya. Kemudian aktivitas pendanaan, ya, terkait dengan modal, uang pinjam dari bank, membayar bunga, mengembalikan bunga pinjaman. Ya, jadi arus kas dibagi 3, ya, dikelompokkan ke dalam 3. Pertama operasional, ya, kegiatan hari-hari. Kedua aset investasi. Aset investasi itu beli mobil, gedung. Ya. Yang ketiga pendanaan modal, ya, operasional, investasi, dan modal pendanaan. Ya. Satu lagi laporan akuntansi yaitu neraca. Neraca itu menggambarkan uang kas di bank atau di bank kas ada berapa. Terus aset-aset mobil, tanah, bangunan ada berapa. Ya. Terus hutang ada berapa. Ya. Tagihan-tagihan ada berapa. Ya. Modal berapa. Nah, ini neraca. Neraca itu menggambarkan aset. Aset itu kekayaan perusahaan. Ya. Kekayaan perusahaan. Ya. Perusahaan itu ada apa? Ya. Ada apa aja di perusahaan itu? Ya. Semuanya tertulis di sini. Ya. Jadi kalau bank mau memberi pinjaman, ya, modal, sanggup nggak mengembalikan nanti? Ya. Kalau nggak sanggup, gimana? Ya. Maka bank melihat laporan neraca aset. Kalau perusahaan tidak sanggup melunasi utang-utang, maka dengan melihat aset, dengan melihat bangunan, itu bisa disita, ya, bisa dijadikan jaminan. Maka tujuan utama neraca ini adalah menggambarkan kekayaan perusahaan, aset, supaya pihak bank bisa aman. Oh, kalau perusahaan tidak bisa bayar, saya ambil ini bangunan, saya ambil ini mobil, ya. Jadi sebagai jaminan, ya. Nah, Sidika tadi sudah, ya, sudah belajar Excel, ya. Kalau Arga Leka Ayu ada? Ayu mana? Ayu. Ya, halo.
Wahyu Purnama ada? Nah, Eki. Ada Kak Ayu, nggak ada. Wahyu, nggak ada. Eki, nggak ada. Eki, nggak ada. Atau speakernya nggak terhubung ya? Kenapa ya? Eki, Siti, ada lagi? Munafila? Halo. Afin, sama Alvin aja. Alvin Listara. Alvin, halo. Kita diskusi, Alvin. Nah, pada kemana ya, Mas RU? Pada kemana ya? Ketiduran mungkin, Pak. Maaf? Ketiduran semua mungkin, Pak, ini, Pak. Oh, di sana malam mungkin ya? Sepertinya, Pak. Tapi masih di Indonesia kan ya? Masih, Pak, di Indonesia. Atau kita ikut tidur, Mas Rom? Jangan dong, Pak. Jangan, nanti Pak Guru. Ya udah, sama si Farsa Alvina aja. Pasti ada. Alvina kan nggak tidur. Alvina nggak tidur, tapi lagi main. Safril juga tidur. Tidak, Pak. Ternyata ada yang tidak tidur. Safril Astafira. Safril putri atau putra? Safril. Putri, Pak. Tapi nama Safril kan putra nih. Iya, Pak. Iya. Safril ya. Safril itu semester berapa tadi? Saya semester 4, Pak. Udah dapat laporan keuangan ya? Iya, sudah. Sudah. Nah, tadi itu laporan keuangan kan ada 3 ya. Itu apa aja si Safril? Nyontek sini. Satu apa? Laporan keuangan ada 3. 1. Laporan laba rugi, Pak. Betul sekali. Kedua. Laporan ada 3. 1, laba rugi. Yang kedua, yang ini di layar kelihatan si Safril? Tidak, Pak. Oh, Laporan arus kas, Pak. 2. Satu lagi. Di screen. Neraca, Pak. Ya, betul sekali. Jadi Safril, laporan keuangan ada 3. Apa aja? 1. Yang pertama laporan neraca, yang kedua laba rugi, lalu yang ketiga laporan arus kas. Betul sekali, betul. Itu pintar sih Safril. Nah, Safril walaupun semester 4, tapi sudah tahu laporan keuangan. Ya, nah, itu Safril. Nah, si Farsa Alvina sudah bangun tidurnya? Si Farsa belum bangun. Nandia Putri tadi udah bangun. Iya, Pak. Nah, ternyata belum tidur. Si Putri tadi si Safril bilang laporan keuangan ada 3. Apa aja tadi? Ada laporan neraca, laporan arus kas, dan laporan laba rugi, Pak. Nah, itu pinter-pinter. Nah, kalau kita ingin mengetahui uang
perusahaan, ya, uang kas, ada berapa, itu dilihat di laporan yang mana? Di laporan laba rugi, neraca, atau laporan arus kas? Kalau uang kas itu Pak, harus kas ya Pak. Ya, arus kas bisa, ya. Di paling bawah itu ya, oh uang kita tinggal sekian. Betul, ya. Betul, ya, arus kas. Jadi uang kita. Ya, bagus, bagus, bagus. Mantap. Nah, satu lagi biar makin mantap. Si Yesi. Nah, Yesi tidur atau bangun? Yesi ternyata tidur. Si Octavia, udah bangun. Si Octavia Tadi udah saya bangun. habis ke kamar mandi, Pak. Ya? Sorry. Yesi, gimana? Maaf, Pak. Tadi saya tinggal ke kamar mandi. Mau Oh, pergi. ya, Mas Ro. Baru bangun, terus tidur. Kamar mandi, mau mandi dulu. Baik. Nah, satu lagi sebelum ke sesi berikutnya. Ya. Kalau aset perusahaan, ya, contoh aset itu apa sih, Yesi? Halo, Yesi di kamar mandi lagi. Iya, Pak. Nah, contoh aset perusahaan itu apa? Izin menjawab ya, Pak. Mohon maaf kalau salah. Enggak apa-apa, kita benar semua, nggak ada yang salah. Ya, Aset Yesi. aset perusahaan itu kalau dari PPT Bapak seperti bangunan sama kendaraan seperti itu, Kak, Pak. Betul sekali. Betul, walaupun tadi tidur, tapi ternyata bisa mengikuti. Nah, aset, bangunan, kendaraan itu adanya di laporan apa? Laba rugi, neraca, atau arus kas? Yesi. Halo. Iya, Pak. Halo. Aset bangunan, kendaraan, itu adanya di laporan apa? Laba rugi, neraca, atau arus kas? Bentar, Pak. Ya. Neraca mungkin, Pak. Mungkin atau kira-kira? Kira-kira. Kenapa kira-kira? Tahunya Karena neraca dari mana? Jadi di judul di atas PT Megarika Neraca. Ya, kelihatan dari sana, ya sih. iya, Bapak. Jadi benar, aset itu merupakan laporan di neraca. Nah, neraca. Ya, nanti semester 6 pasti sudah dapat. Ya, baik, bagus. Nah, kita lanjut ya. Nah, laporan keuangan. Nah, inilah laporan-laporan yang perlu kita buat. Nanti kalau sudah lulus, sudah bekerja, nah ini semua. Ini harus tahu. Nah, ini yang tadi akun, ini tadi. Nah, saya akan memperagakan
live langsung program akuntansi. Ya. Seperti apa? Seperti apa? Nah, saya buka dulu jurnal ya. Saya buka dulu. Ya. Di sini ada stop. Bentar ya. Saya screen dulu lagi. Ya. Ini. Ya. Baik. Nah, adik-adik di sini ada namanya jurnal. Ini contoh program akuntansi. Nah, contoh program akuntansi. Nah, di sini di sebelah kiri itu ada beranda, ringkasan, laporan, kas. Ini menu-menu. Ya. Menu-menu. Dengan program ini, kita lihat di laporan. Nah, ini dengan program kita akan melihat neraca, laba rugi, arus kas. Ya. Nah, ini ada penjualan produk. Nah, kita lihat ada namanya buku besar. Buku besar. Nah, saya buat dulu. Buku besar. Apa itu buku besar? Jadi setelah kita menginput data, nah, di sini muncul ada namanya buku besar. Ya. Ada namanya buku besar. Ya. Nah, buku besar. Jadi buku besar itu menggambarkan transaksi, ya, sebuah akun, ya, pencatatan sebuah akun. Ya. Di sini, ini contoh, ya, saya lihat dari buku besar. Nah, ini kebanyakan transaksinya. Saya buat 1 bulan aja. Nah, teman-teman, di sini kita lihat ada sebelah kiri itu Bank BRI, ya. Artinya ini transaksi yang terjadi lewat rekening koran, ya. Jadi perusahaan itu mempunyai rekening, punya deposito tabungan di bank. Nah, transaksi-transaksi yang dilakukan melalui rekening, melalui bank, itu bisa diperinci apa aja. Nah, di sini tanggal 3 Januari ada uang masuk 199. Tanggal 4 Januari ada uang masuk 176. Ya. Nah, sebelah kiri ini ada pembayaran-pembayaran. Nah, ini pembayaran semua. Nah, yang sebelah kanan ini kredit itu pengeluaran. Yang paling kanan saldo 5 juta. Ini namanya jurnal. Ya. Transaksi-transaksi yang ada pada sebuah perusahaan. Di sini rekening Bank BRI. Ya. Di akhir bulan saldo 5
5M. Ya. Terus debit uang masuk 109. Maka uang saldo bertambah 5,3M. Tanggal 4 Januari ada uang masuk 176. Maka saldo bertambah. Jadi berubah menjadi 5531. Nah, dan seterusnya. Nah, ini transaksi. Nah, terus, tadi ada petty cash. Nah, ini catatan petty cash, catatan kas di gudang. Ini contoh. Tanggal 3 Januari ada uang keluar sekian. Nah, teman-teman, ini contoh transaksi yang tadi dicatat menggunakan Excel. Nah, karena banyak banget, nggak mungkin dicatat pakai Excel. Tapi melalui program akuntansi. Nah, ini sekedar tahu aja bahwa nanti kalau sudah bekerja akan menggunakan program akuntansi seperti ini. Ini kalau dikerjakan manual pakai kalkulator kan nggak mungkin. Nah, nggak mungkin seperti ini. Nah, ini ada aset mobil. Nah, ada aset mobil. Nah, ini contoh buku besar, ya. Contoh besar. Nah, buku besar. Terus ini di laporan ada penjualan. Nah, ingin tahu penjualan bulan ini penjualan apa aja? Nah, khusus yakni bulan Januari tahun 22 sampai 31 Januari 22. Nah, ini adalah penjualan. Jadi ada nama pelanggan, ya, ada rumah sakit, ada PT. Nah, ini udah lunas keterangannya. Ya. Nah, rumah sakit kasih ibu udah lunas pembayarannya. Nah, udah lunas. Nah, ini semua menggambarkan transaksi perusahaan. Berapa penjualan? Bagaimana statusnya? Apakah sudah lunas atau belum? Seperti ada tertera lewat jatuh tempo. Artinya belum membayar. Ya. Nah, jadi ini hasil apa yang kita input transaksi tadi. Ya. Nah, nanti kalau sudah menyusun laporan keuangan melalui program seperti ini. Ya. Seperti ini. Neraca, ada laba rugi, ya. Ada arus kas, perubahan modal. Nah, ini penjualan yang berapa, pembelian apa aja, terus daftar pembelian, ya, apa aja yang dibeli, ya, apa aja yang dibeli. Nah, sini apa aja yang dibeli, coba ya.
tanggal bulan Juli. Ini adik-adik sekedar tahu aja ya, seperti apa program akuntansi itu. Ya. Seperti apa. Ya. Ini pembelian. Perusahaan membeli apa aja di bulan Juli. Nah, di sini ada nama penjual, PT Halon, terus tanggal berapa, nah, sudah dibayar atau belum lunas. Nah, ini nama-nama vendor, nama pembeli. Nah, ada PT Anara, ya ini nama-nama toko, nama-nama supplier. Ini sudah dibayar belum utangnya? Oh, ini ada yang belum dibayar liquid. Nah, ketahuan. Jadi perusahaan sudah membayar atau belum. Nah, itu ini semua kita buat dengan menggunakan program akuntansi. Ya. Ini tidak mungkin dikerjakan manual. Ya. Dengan Excel nggak mungkin. Jadi teman-teman akuntansi khususnya wajib bisa menggunakan program akuntansi. Apa aja? Ada Accurate, ya, yang sering, ada Zahir, apa aja. Yang penting satu aja dikuasai. Kalau teman-teman teknik industri, informatika, mungkin yang lainnya, yang wajib dikuasai Excel. Excel itu mutlak harus, itu semua jurusan. Ya, tapi kalau program akuntansi wajib hukumnya bagi jurusan akuntansi. Ya, karena yang akan membuat laporan keuangan adalah akuntan, ya, akuntansi, ya, harus bisa ini, ya, perusahaan yang besar-besar sudah menggunakan program akuntansi. Ya. Jadi seperti Mbak Wanda yang teknik industri tadi, ya, Yosi Bayu yang teknik informatika. Nah, sekedar tahu aja bahwa ada program akuntansi untuk menyusun laba rugi maupun neraca. Ya, tapi Excel si Bayu harus bisa. Ya, ada pertanyaan dulu. Si dia Kin udah bangun, namanya lucu, Kin. Dia Kin. Halo dia Kin. Oh, tidur lagi. Tadi udah bangun, sekarang tidur lagi. Si Chandra yang paling rajin ini. Dari tadi belum tidur. Halo Chandra. Iya Pak, hadir Pak. Ya, ini paling rajin si Chandra. Tadi belum tidur. Teman-temannya udah belum pada bangun. Gimana Chandra? Ada yang perlu diceritakan? Diunek-unek si Chandra. Sebentar Pak. Untuk saat ini sih masih belum, cuma masih saya pahami ulang. Nanti kalau semisal ada yang bingung lagi, saya tanyakan. Ya, memang ini perlu telaah lebih jauh sih. Ya, ini hanya sekilas aja. Ya. Nah, baik. Chandra pernah dengar program akuntansi apa? Ini
pengantar akuntansi. Kalau software komputer pernah dengar? Program Mayop itu enggak sih, Pak? Mayop. Iya. Di kampus pakai Mayop ya? Kurang tahu, Pak. Saya dengarnya dulu waktu SMK. Soalnya kan saya bukan dari akuntansi. Kalau yang di kampus sekarang pakai apa? Kurang tahu sih, Pak. Soalnya saya kemarin masih pakai Excel. Oh, tapi Excel udah mahir ya. Iya, Pak. Ini dia Kinkin ke mana si Chandra? Kinkin kemarin bilangnya ada acara keluarga saudaranya nikah gitu, Pak. Oh, jadi ini di resepsi sambil ikut seminar. Kemungkinan, Pak. Soalnya kemarin sempat bilang ke saya. Iya, iya. Ya, sip. Kalau si Dini kemana? Kurang tahu, Pak. Saya tidak kenal. Oh, nggak kenalan dulu. Iya, nanti kenalan. Ya, sama Mulyati. Halo, Mulyati denger nggak? Halo. Ya, si Mulyati. Ya. Atau Mas Ro, ada yang ditanyakan? Pesan atau harus bagaimana biar pada bangun semua? Mas Ro-nya juga ikut tidur nih. Tidak, Pak. Oh, nggak tidur. Gimana si RO? Materinya terlalu cepat, nggak enak, atau lambat, lelet, atau nggak jelas? Untuk materinya jelas, Bapak. Mungkin ya karena kita kan ini, Pak ya, sebelumnya pada hari libur juga mungkin teman-teman mungkin masih tidur biasanya kan, Pak. Mungkin habis begadang. Kalau itu efek biasanya, Pak. Oh, Gitu, Pak. ya. Boleh deh, habis ini kita tidur juga. Habis jam 11. Ya, Pak. Ini masukan apa si RO biar satu biar tambah pada mendengerin semua. Mungkin apa ya, Pak ya? Agak keras lagi mungkin, Pak, biar teman-teman gitu mungkin, atau apa ya? Ngajak interaksi lagi, Pak. Ya, teman-teman yang mungkin belum menyalakan ini mungkin ada yang terkendala, ada yang mungkin tidur juga. Tidak apa-apa, Pak. Bisa, Pak. Iya, iya. Iya, Bapak. Siap. Baik. Saya akan coba. Iya, Bapak. Mohon maaf sebelumnya untuk waktunya tinggal 5 menit untuk sesi materi, Bapak. Selanjutnya nanti disambung dengan sesi tanya jawab. Oh, begitu. Oke, iya, Bapak. Oh, habis ini tanya jawab. Ya. Oh, oke. Saya ngebut kalau gitu. Nah, ini langsung ke analisa. Nah, setelah membuat laporan keuangan, terus gimana membacanya? Ini bagus nggak perusahaan itu? Sehat atau enggak perusahaan itu? Ya, caranya adalah dengan menganalisa. Ya. Nah, sini ada analisa ya. Jadi laba bersih, penjualan, ada profit margin, itu ada rumus-rumusnya. Gross margin. Ya. Nah, berapa persen perusahaan untung? Bisa dilihat dengan profit margin atau gross profit margin. Oke. Nah, terus ada namanya ROI. ROI itu tingkat
pengembalian modal. Kita modal berapa persen? Ya, berapa persen balik? Ya. Kemudian EBIT, return on asset. Kita punya aset sekian, bisa mengembalikan berapa kali? Ya, ini udah analisa, ya. Dan rumus-rumusnya di sini. Ya. Nah, sebetulnya sebelum masuk ke sini harus menguasai dulu tadi laporan keuangan. Ya. Ini adalah beberapa rumus analisa yang wajib diketahui untuk melihat apakah sebuah perusahaan sehat atau enggak. Ya. Ada profit margin, ada ROI, ada ROA, solvabilitas. Ya. Nah, untuk menganalisa ini harus tahu dulu cara membuat laporan keuangan, neraca, rugi laba. Ya. Nah, sampai di sini kita memberi penjelasan tentang dasar-dasar akuntansi. Ya. Nah, demikian Mas RO. Baik Bapak, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab Bapak. Mungkin kepada para peserta, kita dalam penyampaian materi Bapak Wisnu tadi ada yang ingin ditanyakan atau kurang jelas, bisa untuk menyampaikan pertanyaannya melalui chat Zoom atau menyalakan mic-nya. Dipersilakan kepada teman-teman. Ya teman-teman, sudahkah ada pertanyaan? Oke, mungkin ini Pak, biasanya banyak teman-teman yang bertanya tentang ini Pak, kan saat ini kan kita Untang ya Pak, khususnya itu sedang melakukan usulan pendanaan Belmawa Kemendikbud Pak. Nah, sebagai bentuk usaha yang sifatnya masih ide bisnis, teman-teman itu Pak, kira-kira dalam laporan keuangannya itu bisa kita lampirkan bentuknya sebagai laporan laba rugi atau cuma proyeksi keuangan saja Bapak? Dua-duanya. Dua-duanya Pak. Dua-duanya. Proyeksi melihat ke depan. Laporan keuangan melihat masa kini dan masa lalu. Nah, jadi dengan melampirkan laporan keuangan dan proyeksi, pemodal, pendonor akan tahu perusahaan dulu gimana ya, sekarang gimana, dan ke depannya bagaimana. Nah, demikian penjelasannya. Gimana, Ero? Ya, siap Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin teman-teman bisa lebih jelas tadi Pak ya. Setelah mendengar, misalnya mungkin banyak pertanyaan dari teman-teman ini. Pada teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan, dipersilakan untuk memberikan pertanyaan. Jika ada pertanyaan, boleh nanti lewat WA atau email. Misalnya ada yang nanti tiba-tiba muncul, nanti bisa menanya apa ya, lupa. Atau baru muncul pertanyaannya setelah acara selesai, bisa juga di email ya, atau di WA. Atau kampus teman-teman untuk UKM, kegiatan mahasiswa, kadang perlu membuat proposal kan. Nah, mungkin nanti bisa ditanyakan juga. Bapak yang bertanya dari Tesnan Media Putri dari Teknik Industri Bapak, saya ingin bertanya Bapak,
Bagaimana jika dalam proses pembuatan laporan keuangan disajikan menggunakan data yang tidak sesuai dengan kondisi real perusahaan? Terima kasih. Maka laporan keuangan menjadi tidak benar. Seharusnya untung 1 miliar, padahal itu kalau dibuat dibuat nggak benar, bisa jadi untung 2M. Ya. Jadi salah, tidak boleh. Ya. Harus dengan data yang benar. Perusahaan kalau dibuat dengan benar, itu sesungguhnya rugi. Tapi karena biar menarik pendonor, laba dibuat lebih. Pada aslinya perusahaan itu rugi 1 juta. Tapi dibuat dengan data yang tidak benar, supaya untung 5 juta. Itu tidak boleh. Ya. Gimana? Gimana? Ya, Rais Nandya mungkin sudah dan mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan terakhir mungkin dari teman-teman yang ditanyakan mengenai fundamental keuangan finansial. Sebelum besok bisa mengupload produknya di P2MW. Sudah ditanyakan teman-teman. Masih membuka satu pertanyaan terakhir teman-teman. Apakah ada yang bertanya? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Pak. Ya Pak. Ya, ini dari saya. Mungkin Pak, dalam menyusun laporan keuangan usaha, Ya. yang memanfaatkan platform seperti kasir online gitu Pak ya, Mhm. kasir pintar dan aplikasi lainnya yang sejenis, itu apakah sudah bisa dikatakan bahwa kita sudah melakukan pembukuan keuangan Bapak? Tanpa harus pakai jurnal buku besar gitu atau bagaimana Bapak? Maksudnya hanya dengan Excel? Hanya itu Pak, pembukuan dari aplikasi misalnya Pak, dari kayak seperti kasir pintar, itu sudah termasuk dalam pembukuan keuangan, apakah belum ya Pak? Sudah. Oh sudah ya Pak. Jadi nggak harus pakai Excel gitu Pak ya? Nggak harus. Ya. Excel contoh sarana saja untuk mempermudah. Baik Bapak, terima kasih. Ada kata terakhir teman-teman? Pertanyaan? Ini sudah Pak ini teman-teman. Nanti teman-teman bila ada pertanyaan bisa mengirimkan email ke Pak Wisnu, itu emailnya sudah ada di layar, bisa dicatat. Jika mungkin tiba-tiba setelah Zoom ini selesai, oh ada yang ditanyakan, itu bisa ya Pak ya, mengirimkan email. Bisa sekali. Oh ya, bisa sekali. Sampai tamat kuliah masih bisa. Oh ya, siap. Membantu banget ya Pak ya nanti ini teman-teman. Khususnya mungkin yang jurusan akuntansi itu Pak, biasanya mungkin Pak. Ya, boleh. Nanti yang mau nyusun skripsi kita diskusi. Nah, itu bagus teman-teman. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin hari ini belum memberikan pertanyaan, mungkin jika ada pertanyaan setelah Zoom ini bisa mengirimkan pertanyaan melalui emailnya Bapak Wisnu adiantoro@megareka.com ya Pak. Ya. Oke, mungkin satu statement terakhir Bapak sebelum kita dokumentasi dari Bapak. Dari saya? Ya, tentang materi ini, Pak.
Kalau bisa, kalau pas belajar, bangun. Jangan tidur. Itu aja, Mas Rul. Ya, baik Bapak. Oke, sebelum kita akhiri, kita dokumentasi terlebih dahulu ya Bapak. Siap. Oke, pada teman-teman bisa menyalakan kamera. Gimana? Udah. Saya tutup dulu. Bisa menyalakan kamera teman-teman. Nah, kita sebentar saja, nggak lama-lama. Bapak bisa menyalakan kamera, Bapak Wisnu? Saya lagi tidur. Ya. Nah, baik Terus. teman-teman, nyalakan kameranya. Halo teman-teman. Ada Safa, ada Siti, ada Eki, Udah bangun Wahyu, semua, Pak, kayaknya Pak. Kinkin masih di pernikahan. Ya. Oke, bisa menyalakan kamera, kita sesi dokumentasi. Ya. Baik, dokumentasi sudah selesai. Bentar Pak ya, kita presentasi sebentar. Oke. Bentar. Tuh. Sudah? Sudah RO ya? Bentar Bapak. Ya. Saya kirim linknya dulu, link presensi teman-teman, itu kita tutup Bapak. Baik, link sudah dikirim. Bisa absensi terlebih dahulu. Baik, ditutup sampai jam 1 teman-teman, silakan diisi. Oke, baik itu saja Bapak untuk sesi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan materi yang disampaikan oleh Bapak Wisnu. Mungkin kita bisa bertemu lagi Bapak di lain waktu, dan teman-teman tetap mengikuti sesi mentoring sampai akhir hingga 2 minggu terakhir, karena ini adalah fasilitas yang diberikan universitas kepada para peserta PMW. Jadi diusahakan maksimal untuk mengikuti serangkaian acara mentoring PMW sehingga teman-teman dapat mendapatkan hasil feedback-nya. Oke, mungkin itu saja Bapak dari saya. Bila ada salah dan perbuatan pada pelaksanaan hari ini, mungkin juga teman-teman yang mungkin tadi tidur Pak ya, tadi mungkin bisa dimaafkan Pak ya. 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 Sama, saya juga minta maaf. Ya Bapak. Untuk linknya bisa dicoba lagi ya teman-teman. Oke, baik. Mungkin itu saja Bapak untuk kegiatan kita mentoring yang ketiga ini. Sekian dari saya. Terima kasih Bapak. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama semua teman-teman. Kita live. Ya Bapak, bisa meninggalkan Zoom-nya. Terima kasih Bapak. Buat teman-teman bisa dicoba lagi untuk linknya.
Baik, jika sudah bisa meninggalkan Zoom. Terima kasih atas waktunya dan partisipasinya. Sampai jumpa ke mentoring keempat, teman-teman. Terima kasih.